Sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi. Tahun 3000 sebelum Masehi pada masa prasejarah, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Dan pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, seperti surat kabar ataupun koran. Karena ini, manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi dari belahan dunia. Kedua, fungsi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan menangkap atau capture, bisa disebut juga dengan menginput. Dan yang kedua, menyimpan atau storage, menyimpan data yang diolah oleh komputer. Dan yang ketiga, ada mengolah atau processing, di mana tempat pengolahan dan proses dari sebuah data yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Yang keempat, ada transmisi atau transmission, di mana mengirim data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan yang kelima, ada mencari kembali atau retrieval, di mana menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. Dan terakhir, menghasilkan atau generating, mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Tujuan utama teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Dalam pemecahan masalah, teknologi juga berperan penting di dalamnya. Pemecahan masalah di sini berhubungan dengan semua masalah yang terjadi pada manusia. Peran teknologi informasi akan sangat vital untuk memecahkan masalah, sebab dalam teknologi informasi terdapat sebuah informasi yang sangat berguna untuk memecahkan masalah yang terjadi pada kegiatan manusia sehari-hari. Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran sangat membuka peluang untuk membentuk kreativitas dan kemandirian seseorang. Beragamnya sumber belajar yang dapat diakses membutuhkan kearifan agar selektif dalam memilah dan memilih sumber tersebut. Terbentuknya kreativitas dan kemandirian belajar dalam diri seseorang menjadikan mereka mampu untuk bertahan dan bersaing di era global. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah memahami masalah, mengumpulkan data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Dalam computational thinking, ada yang disebut dengan dekomposisi, yaitu memecah suatu masalah yang kompleks dengan cara membagi menjadi masalah-masalah yang kecil agar lebih mudah diselesaikan. C. Konsep matematika dalam program komputer. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kebesaran, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika menggunakan angka untuk melakukan perhitungan, mengingat pentingnya cabang ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Membuat komputasi memainkan peran yang semakin menguat baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Ilmu atau sains. Terima kasih. C. Konsep matematika dalam program komputer. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kebesaran, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika menggunakan angka untuk melakukan perhitungan, mengingat pentingnya cabang ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Membuat komputasi memainkan peran yang semakin menguat baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Ilmu atau sains. Terima kasih. Sejarah komputasi modern. Nah, komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Hal ini digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Ia merupakan seorang ilmuwan yang sangat berperan penting dalam pembuatan bom atom di Los Alamos pada Perang Dunia Kedua. Ia juga bisa menciptakan konsep otomata teknologi bom atom dan komputasi modern yang akhirnya melahirkan sebuah komputer. Untuk kata komputer sendiri pertama kali dipakai secara umum pada tahun 1613. Arti kata komputer mengacu pada perhitungan aritmetika, dan seiring berkembangnya
zaman kata komputer berubah makna menjadi sebuah mesin yang melakukan komputasi. Sekitar tahun 1920, kata mesin komputasi mulai dikenal. Semua mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia disebut mesin komputasi. Dan pada tahun 1940 sampai 1950, kemunculan mesin komputasi elektronik merubah kata mesin komputasi menjadi komputer yang biasa dikenal dengan elektronik atau digital. Karakteristik komputasi modern. Nah, ada 3 karakteristik dari komputasi modern sendiri. Yang pertama, ada komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. Yang kedua, yaitu komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu, dan dapat disebut juga tanpa jadwal yang jelas. Yang ketiga, yaitu komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis, yaitu ada perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. Manfaat komputasi modern. Yang pertama, ada akurasi atau big floating point. Nah, akurasi merupakan masalah yang penting dalam memecahkan masalah. Karena itu pada komputasi modern dilakukan perhitungan bagaimana bisa menghasilkan suatu jawaban yang akurat dari sebuah masalah. Kedua, kecepatan dalam satuan hertz. Manusia pasti menginginkan masalah dapat diselesaikan dengan cepat, karena itu perhitungan masalah kecepatan adalah suatu hal yang penting. Yang ketiga yaitu adalah problem volume besar atau downsizing atau paralel. Data yang besar tentu membutuhkan suatu cara penyelesaian yang khusus, karena data yang besar dapat menjadikan masalah jika ada yang terlewatkan. Oleh karena itu, digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. Keempat, modeling atau NN dan GA. Modeling merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan suatu perhitungan yang rumit. Yang kelima yaitu ada kompleksitas atau menggunakan teori Big O. Komputasi modern dirancang untuk menangani masalah yang kompleks, sehingga dapat diterapkan pada komputer dengan menggunakan teori Big O. Komputasi modern dapat melakukan perhitungan untuk memecahkan masalah kompleksitas yang kerap dihadapi pada komputer. Macam-macam komputasi modern. Yang pertama ada mobile computing atau komputasi bergerak, yang contohnya seperti GPS, smartphone, wearable, komputer, dan PDA. Yang kedua yaitu ada grid computing atau komputasi grid, yang contohnya pada penggunaan komputer dalam perkantoran yang saling terintegrasi. Yang ketiga yaitu ada cool computing atau komputasi awan. Contoh cool computing diantaranya ada cool storage, kursus online, internet banking, situs jual beli online, dan lain-lain. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. Secara umum, strategi pemecahan masalah yang sering digunakan adalah strategi yang dikemukakan oleh Poila 1973. Menurut Poila, untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah, terlebih dahulu masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah sederhana, lalu dianalisis mencari semua kemungkinan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis, memeriksa kebenaran setiap langkah yang dilakukan. Langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang dikemukakan oleh Poila sebagai berikut: A. Memahami masalah. B. Membuat rencana penyelesaian. C. Melaksanakan rencana. D. Melihat kembali apa yang dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif agar tidak terabaikan.